Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aulia Rahma dari kelas 12 IPA 1 akan menjelaskan tentang dinamika politik masa demokrasi terpimpin. Pertama, menuju demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan era politik Indonesia setelah berakhirnya demokrasi parlementer. Sistem demokrasi terpimpin lahir setelah konstituante gagal merancang Undang-Undang Dasar dan kemudian dibubarkan dengan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Sistem ini lahir sebagai bentuk pelurusan dan perbaikan terhadap demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Belum pernah mencapai kestabilan secara nasional dan Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan tugasnya, yaitu merancang Undang-Undang Dasar. Hal ini membuat Presiden Soekarno berkeinginan untuk menyederhanakan partai-partai politik dan membentuk kabinet yang berintikan 4 partai yang menang dalam pemilihan umum 1955. Pada tanggal 21 Februari 1957, Soekarno dihadapkan para tokoh politik dan tokoh militer menawarkan konsepsinya untuk menyelesaikan dan mengatasi krisis-krisis kewibawaan pemerintah. Dalam konsepsinya, Presiden Soekarno menghendaki dibentuknya kabinet berkaki 4 yang anggotanya terdiri dari wakil PNI, Masyumi, PNU, dan PKI. Selain itu, Presiden Soekarno juga menghendaki dibentuknya Dewan Nasional yang anggotanya terdiri dari golongan fungsional dalam masyarakat. Beliau juga menekankan bahwa demokrasi liberal merupakan demokrasi impor yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yaitu demokrasi terpimpin. Gagasan Presiden Soekarno ini dikenal sebagai konsepsi Presiden 1957. Pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam konsepsi. 1. Sistem demokrasi parlementer secara barat tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia. Oleh karena itu, harus diganti dengan sistem demokrasi terpimpin. 2. Untuk pelaksanaan sistem demokrasi terpimpin perlu dibentuk suatu kabinet gotong royong yang anggotanya terdiri dari semua partai dan organisasi berdasarkan perimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Konsepsi presiden ini mengetengahkan pula perlunya pembentukan kabinet kaki 4 yang mengandung arti bahwa keempat partai besar yakni PNI, Masyumi, NU, dan PKI turut serta di dalamnya untuk menciptakan kegotong royongan nasional. Upaya untuk menuju demokrasi terpimpin. Upaya untuk menuju demokrasi terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959, yaitu pembentukan Dewan Nasional pada 6 Mei 1957, mengeluarkan keputusan pada tanggal 19 Februari 1959 tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Larangan bagi kegiatan politik, pertemuan untuk mencapai kesepakatan. Pada hari Minggu 15 Juli 1959, Presiden mengumumkan dekret yang membuat 3 hal pokok, yaitu: pertama, menetapkan pembubaran konstituante; kedua, menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya UUDS. Ketiga, pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Tujuan dikeluarkan dekret. Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 dikeluarkan demi menjaga stabilitas persatuan dan kesatuan bangsa, di mana banyak peristiwa politik karena ketidakberhasilan dari Badan Konstitusi menetapkan UUD pengganti UUDS. Reaksi dengan adanya dekret Presiden.
Pertama, rakyat menyambut baik sebab mereka telah mendambakan adanya stabilitas politik yang telah goyah selama masa liberal. Kedua, Mahkamah Agung membenarkan dan mendukung pelaksanaan dekret presiden. Ketiga, KSAD meminta kepada seluruh anggota TNI AD untuk melaksanakan pengamanan dekret presiden. Dampak diberlakukannya dekret presiden 15 Juli 1959. Dampak positif 1. Memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara. 2. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan. 3. Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS, dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa demokrasi parlemen tertunda pembentukannya. Dampak negatifnya 1. Memberi kekuasaan yang besar pada Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa demokrasi terpimpin yang berlanjut sampai Orde Baru. 2. Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak dekret militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru yang tetap terasa sampai sekarang. 3. Ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD 45 yang seharusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka. Kedua, peta kekuatan politik nasional. Peta kekuatan politik nasional era demokrasi terpimpin mengalami pasang surut antara tahun 1960 sampai 1965. Kekuatan politik terpusat di tangan Presiden Soekarno yang memegang seluruh kekuasaan negara. Presiden Soekarno didampingi Angkatan Darat dan PKI di sampingnya. Presiden Soekarno selalu mengungkapkan bahwa Revolusi Indonesia memiliki 5 gagasan penting yang terangkum dalam manifesto politik, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Ekonomi terpimpin, Demokrasi terpimpin, Kepribadian Indonesia. Sejak tahun 1961, manifesto politik menjadi salah satu ilmu yang harus dipelajari dalam dunia pendidikan. Beberapa surat kabar yang pro, Masyumi dan PSI menolak ide tersebut sehingga dilarang terbit oleh pemerintah. Partai politik pada era demokrasi terpimpin dibatasi oleh pemerintah. Pemerintah menerapkan penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959 tentang syarat-syarat penyederhanaan partai. Berikut isinya. Menerima dan membela Konstitusi 1945 dan Pancasila, menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya. Partai politik setidaknya memiliki cabang di 1/4 wilayah Indonesia. Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai. Presiden berhak membubarkan partai yang terindikasi berusaha merongrong politik pemerintah dan mendukung pemberontakan. Hingga 1961, pemerintah hanya mengakui 9 partai politik, yaitu PKI, Partai Murba, Partai Katolik, PSII, PNI, NU, IPKI, Perti, dan Partindo. Konflik dengan DPR. Dalam perkembangannya, beberapa fraksi dalam DPR menolak kebijakan Presiden Soekarno sehingga pecah konflik antara Presiden dan DPR. Konflik tersebut mencapai puncak ketika DPR menolak RAPBN 1960 yang diajukan pemerintahan. Presiden menjadikan masalah ini untuk membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan dibubarkan pada Juni 1960.
Setelah itu, Presiden Soekarno membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR. Presiden memilih dan mengangkat sendiri anggota DPR yang harus terikat aturan yang ditetapkan Presiden. Ajaran Resopim, Revolusi Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional atau Resopim, bertujuan untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. Intinya, seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, jiwa oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan yang disebut Panglima Besar Revolusi, yaitu Presiden Soekarno. Presiden seumur hidup dan Nasakom. MPRS menetapkan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup dalam Sidang Umum 1963. Presiden Soekarno mendapat 3 dukungan, yaitu nasionalis, agama, dan komunis atau Nasakom. Sistem pemerintahan yang dikembangkan Presiden Soekarno memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya ideologi komunis. Presiden Soekarno juga mengajarkan Nasakom kepada masyarakat, di mana Nasakom merupakan cermin paham berbagai golongan masyarakat Indonesia, sehingga persatuan Indonesia dapat terwujud jika melaksanakan dan menerima ajaran Nasakom. Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dalam perjalanannya, PKI memanfaatkan ajaran Nasakom sehingga berhasil mendapatkan tempat dalam konstelasi politik Indonesia. Strategi ini juga meyakinkan Presiden Soekarno bahwa PKI merupakan partai pendukung utama kebijakan pemerintah. Bahkan saat Presiden Soekarno membubarkan beberapa partai politik yang terlibat dalam pemberontakan, PKI berhasil terhindar dari pembubaran tersebut. Angkatan Darat yang mengetahui kedekatan PKI dengan Presiden Soekarno mengerahkan berbagai cara untuk menghambat pergerakan PKI. Pimpinan Angkatan Darat mengeluarkan perintah untuk menangkap DNIDIT dan melarang terbitan surat kabar harian rakyat. Namun hal tersebut menuai protes Presiden Soekarno dan memerintahkan agar semua keputusan Angkatan Darat dicabut. Memasuki tahun 1964, serangan terhadap PKI semakin banyak. Beberapa surat kabar memberitakan penemuan dokumen rahasia PKI yang berencana merebut kekuasaan. Hal tersebut dibantah oleh DNIDIT. Isu tersebut berkembang menjadi isu politik besar. Presiden Soekarno berupaya menyelesaikan masalah tersebut dengan mengumpulkan seluruh pimpinan partai politik. Dalam pertemuan tersebut, seluruh pemimpin partai politik sepakat mengakhiri perseteruan karena pemerintah sedang berkonfrontasi dengan Malaysia. Sekian penjelasan dari saya. Pertanyaan dari saya. 1. Apa tugas dari demokrasi terpimpin? Saya ulangi. Apa tugas dari demokrasi terpimpin? 2. Bagaimanakah penyimpangan demokrasi terpimpin mengenai pembentukan MPRS? Bagaimanakah penyimpangan demokrasi terpimpin mengenai pembentukan MPRS? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.